semua, gimana kabarnya? Pastinya masih semangat dong. Jadi, pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang strategi pemilihan media pembelajaran, khususnya pembelajaran seni budaya. Tapi sebelum lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Olivia Ivan Amalia, presensi 23. Selanjutnya, ada temanku, Aditya Arif Rahman, presensi 1, Ian Wildan, presensi 13, Marika Alia, presensi 17, dan Sugi Arjaya, presensi 28. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke materi. Supaya kita bisa lebih paham gimana strategi pemilihan media pembelajaran, kita akan belajar lewat studi kasus. Jadi, ada seorang guru seni budaya sedang merencanakan media pembelajaran untuk materi praktik apresiasi seni rupa di lingkungan sekitar, yaitu di Sentra Batik Tulis Celaket untuk siswa kelas 9 SMP. Nah, kita diminta untuk melakukan analisis untuk mempertimbangkan yang pertama, pemilihan jenis media yang tepat disertai alasannya. Yang kedua, analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. Dan yang ketiga, analisis pertimbangan prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran beserta argumen kita. Nah, untuk pembahasan analisisnya, yang pertama akan dibahas oleh Kak Malika ya. Mari kita simak. Jenis media yang dipilih. Media yang paling tepat untuk digunakan adalah media audiovisual, seperti video dokumenter atau video eksploratif yang menampilkan secara langsung proses pembuatan batik tulis di Sentra Celaket. Alasannya, materi apresiasi seni rupa sangat erat kaitannya dengan pengamatan visual dan konteks nyata. Peserta didik perlu melihat bentuk karya, proses pembuatannya, serta suasana lingkungannya secara langsung atau setidaknya mendekati nyata. Dengan menggunakan media audiovisual yang menggabungkan suara dan gambar bergerak, peserta didik bisa merasakan pengalaman belajar yang lebih utuh. Mereka bisa melihat bagaimana motif batik dibuat, mendengar penjelasan dari pengrajin, dan memahami suasana khas dari sentra batik tersebut. Meskipun mereka tidak benar-benar berada di lokasi, hal ini sejalan dengan pendapat Sudiman yang menyatakan bahwa media audiovisual memiliki keunggulan karena mampu menyampaikan informasi melalui dua saluran sekaligus, yaitu penglihatan dan pendengaran, sehingga lebih efektif dalam memperjelas konsep dan memperkuat pemahaman siswa. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan. Di sini ada 4 kelebihan, yaitu yang pertama memvisualisasikan realitas secara otentik. Media audiovisual memungkinkan peserta didik menyaksikan proses pembuatan karya seni secara langsung melalui gambar dan suara. Ini memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, membantu mereka memahami proses kreatif dan konteks budaya dari batik tulis secara lebih mendalam. Menurut Sadiman 2006, medium audiovisual mampu menyajikan informasi melalui kombinasi suara dan gambar, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami isi pembelajaran secara menyeluruh. Yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang kelas. Tidak semua sekolah dapat melakukan kunjungan langsung ke sentra batik. Media audiovisual menjadi solusi untuk membawa objek pembelajaran ke dalam kelas tanpa harus berpindah tempat. Salah satu fungsi utama media menurut Sadiman adalah mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, sehingga siswa dapat mengalami sesuatu yang seharusnya sulit diakses langsung. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar. Tayangan visual dan suara yang menarik mampu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, terutama dalam mata pembelajaran seni yang sangat visual. Yang keempat, yaitu dapat digunakan secara fleksibel dan berulang kali. Guru dan siswa dapat memutar ulang tayangan jika ada bagian yang kurang dipahami. Ini memungkinkan siswa sesuai ritme masing-masing, bahkan di luar kelas. Lalu ada kekurangan, yaitu memerlukan peralatan pendukung khusus. Media ini membutuhkan perangkat seperti proyektor, laptop, speaker, atau koneksi internet. Jika fasilitas terbatas, penggunaannya menjadi kurang maksimal. Lalu ada persiapan teknis yang cukup kompleks. Untuk menghasilkan video pembelajaran yang efektif, diperlukan proses produksi seperti perekaman, pengeditan, hingga penyusunan alur skenario. Hal ini tentu memerlukan waktu, tenaga, dan keahlian teknis tertentu. Lalu ada kurang efektif jika ditonton
tanpa keterlibatan aktif, tujuan pembelajaran sulit tercapai. Lalu kita menuju prinsip pemilihan media. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Media harus dipilih berdasarkan kompetensi inti dan tujuan khusus pembelajaran. Dalam hal ini tujuannya adalah peserta didik mampu mengapresiasi karya seni rupa di lingkungan sekitar secara nyata dan kontekstual. Kedua, ada karakteristik peserta didik. Siswa SMP kelas 9 cenderung menyukai pengalaman belajar yang konkret, visual, dan interaktif. Maka media yang bisa menggambarkan suasana dan proses secara nyata, contohnya audiovisual, sangat tepat digunakan. Yang ketiga, ada jenis rangsangan belajar yang dibutuhkan. Karena pembelajaran seni erat kaitannya dengan rasa, bentuk, warna, dan proses, maka dibutuhkan media yang mampu merangsang indera penglihatan dan pendengaran sekaligus. Yang keempat, kondisi lingkungan dan sekolah. Bila kunjungan langsung ke sentra batik tidak memungkinkan, maka media yang bisa menghadirkan pengalaman lapangan ke kelas sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, itu efisiensi dan efektivitas media. Media harus efisien secara waktu, biaya, dan tenaga, serta mampu digunakan berulang kali dan mudah disesuaikan dengan situasi kelas. Prosedur pemilihan media yaitu ada 5 poin. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, menganalisis isi dan karakter materi, mengidentifikasi karakteristik siswa, mengevaluasi sumber daya yang tersedia, dan yang terakhir membandingkan alternatif media. Lalu berikutnya ada argumen, yaitu pemilihan media audiovisual seperti video dokumenter atau eksploratif merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam pembelajaran apresiasi seni rupa. Materi ini tidak cukup hanya dijelaskan secara verbal. Karya seni menuntut pengalaman visual yang nyata. Melalui video, peserta didik dapat melihat langsung proses pembuatan batik, memahami maknanya dalam konteks budaya, dan merasakan suasananya seolah-olah mereka sedang berada di sentra batik Cilacap. Nah, itu tadi pembahasan mengenai strategi pemilihan media pembelajaran apresiasi seni rupa. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang strategi pemilihan media pembelajaran, kita akan menganalisis satu contoh media pembelajaran, yaitu video materi ragam hias kelas 7 SMP yang bisa kalian akses di link berikut ini. Untuk uraian analisisnya akan disampaikan oleh Kak Ian ya. Mari kita simak. Nah, saya Ian Wildan akan membahas bagian uraian analisis yang terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama itu dari aspek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Video tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran materi seni budaya di kelas 7 karena memberikan pemahaman materi yang mendasar terkait klasifikasi ragam hias. Materi disampaikan dengan penjelasan yang sistematis dan demonstrasi langsung yang mampu membantu siswa mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Selanjutnya yaitu dalam aspek kesesuaian dengan materi pembelajaran. Video tersebut memuat materi yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan sesuai urutan pembelajaran yang ideal, yaitu dari konsep dasar, ragam hias, hingga klasifikasi dan contoh dari ragam hias dari berbagai wilayah. Dan poin selanjutnya, materi sudah cukup mendalam untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mencakup pengertian, klasifikasi ragam hias yang berdasarkan asal motif yang diambil dari bentuk flora, fauna, figuratif, dan geometris. Selanjutnya, cakupan topik dalam media yang mencakup seluruh aspek yang perlu dipelajari meliputi fungsi media serta pola ragam hias. Aspek selanjutnya yaitu kesesuaian dengan karakteristik siswa. Materi yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana namun tetap rinci, dan sudah sesuai dengan karakter siswa kelas 7 hingga mampu mendukung perkembangan kognitif mereka.
Selanjutnya, pendekatan visual dan kontekstual dengan mengangkat lingkungan sekitar mampu sangat relevan dan mendorong minat pembelajaran. Hal ini selaras dengan karakter siswa di kelas 7 yang memiliki rasa ingin tahu tinggi. Selanjutnya itu dalam aspek kesesuaian dengan konsep teori dan kurikulum. Konten media yang sesuai dengan konsep teori berdasarkan topik materi memuat pengertian fungsi media, bentuk, dan pola ragam hias yang disertai ragam motif ragam hias berdasarkan bentuknya dan juga ragam hias berdasarkan medianya. Namun, pada bagian pola ragam hias masih kurang menggambarkan bagaimana bentuk pola yang dimaksud. Aspek selanjutnya yaitu dalam kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Media audiovisual ini sesuai untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual dan auditorial karena memuat berbagai unsur visual seperti gambar dan juga suara. Video tersebut mendukung mereka dengan ilustrasi yang menampilkan ragam hias sebagai contoh seperti motif, pola, tekstur, atau warna. Selanjutnya, tulisan keterangan yang membantu menguatkan pemahaman idealnya. Aspek selanjutnya yaitu saran pengembangan media. Beberapa saran seperti sebaiknya video tersebut memuat lebih banyak unsur-unsur visual dan juga animasi yang dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan motivasi peserta didik, dan menerapkan percakapan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Media sebaiknya bisa mendorong kreasi siswa, bukan hanya pasif menerima. Dan aspek yang terakhir yaitu refleksi jika menjadi guru. Yang pertama seperti mengembangkan media dengan pendekatan siswa sentris, bukan guru sentris, karena setiap siswa pastinya memiliki cara belajar yang berbeda. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dan konteks siswa secara menyeluruh. Lalu, uji coba media dalam kelompok kecil dan kolaborasi dengan guru lain atau siswa dalam pengembangan media. Nah, dari pembahasan tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemilihan media pembelajaran yang tepat sangat penting untuk mendukung efektivitas belajar, terutama dalam pembelajaran seni rupa yang menuntut pemahaman visual dan kontekstual. Guru perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan kondisi lingkungan agar materi dapat disampaikan dengan baik, sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Prosedur yang sistematis mulai dari analisis materi hingga evaluasi sumber daya membantu menentukan media yang paling sesuai dan berdampak positif bagi pengalaman belajar siswa. Nah, segitu dulu presentasi dari kita. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!